Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Perkenankan saya menyapa Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menerima renungan pagi, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat pagi yang indah ini, kami sudah siap menerima sabda firman yang akan disampaikan kepada kami. Karena itu, berfirmanlah kepada kami, nasihatilah kami, supaya kami betul-betul menjadi orang yang memperkenankan hatimu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu mendengarkan perkataan Tuhan. Terambil dari Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus mendengar perkataan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan. Ada ungkapan, banyak jalan menuju Roma. Tetapi ini tidak berlaku untuk keselamatan manusia. Karena jalan kepada keselamatan kekal hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata demikian, saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, sementara agama dan kepercayaan lain hanya mengajarkan bagaimana seseorang harus berbuat baik selama hidup di dunia ini, supaya dengan amal yang dimiliki mereka bisa masuk ke surga. Tuhan Yesus menegaskan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dengan demikian ada jaminan pasti bagi orang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga, sebab dia sendiri datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yohanes 13 ayat yang ketiga. Artinya, Yesus berasal dari sorga, dan saat ini dia berada di sorga, menyediakan tempat bagi kita. Nah saudara, alasan lain mengapa kita harus mendengar perkataan Tuhan adalah karena dia sumber mujizat. Di dalam dia ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada hidup berkemenangan. Saat dia berkata, sudah selesai, Yohanes 19 ayat 30, ini menunjukkan bahwa dosa, kutuk, kelemahan, dan sakit penyakit kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Karena itu tidak ada lagi yang dapat menghalangi langkah kita meraih setiap janji Tuhan. Alkitab menegaskan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Rahasia hidup berkemenangan dan penuh mujizat hanya dimiliki Tuhan Yesus, karena Dia sendiri pernah menjadi sama dengan manusia dengan menanggalkan kemuliaannya, pernah dicobai tetapi tidak pernah berbuat dosa, dan tampil sebagai pemenang. Jadi, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan Yesus. Sebab, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya, oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Mari saudara, setiap firman yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah perkataan Tuhan. Nah, dengarkanlah apa yang menjadi perkataan Tuhan
lalu lakukanlah dalam hidup saudara. Saya tutup dengan kalimat ini. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Yesaya 55 ayat 3 bagian A. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkau perintahkan supaya kami mendengarkan setiap suara yang keluar dari mulut-Mu, yaitu firman Tuhan. Biarlah setiap perintah-Mu kami dengar baik-baik, kami camkan baik-baik, lalu kami lakukan dengan iman. Sehingga dengan demikian, apa yang Engkau tuliskan dalam Alkitab, itu terwujud di dalam hidup kami sebagai manusia. Biarlah ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ini, langkah-langkah kami, pikiran kami, angan-angan kami, selalu dipenuhi dengan firman. Perkataan kami selalu keluar dari mulut, yaitu perkataan firman. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah perbuatan hidup kami dalam melangkahkan hidup di dunia ini berdasarkan akan firman yang merupakan kebenaran. Terima kasih banyak Bapak, Engkau begitu baik. Perkenankan kami doakan anak-anak Tuhan yang masih sakit. Biarlah mereka mengerti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ajar mereka tidak bimbang, tetapi dengan iman bahwa dengan bilur-bilur-Mu Engkau sudah menanggung segala penyakitnya. Apabila diimani itu, tidak mustahil akan terjadi pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih banyak Bapa. Fokus iman kami hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada masalah, bukan kepada penyakit, tetapi hanya memandang kepada Engkau. Sehingga kalau kami memandang kepada Engkau, iman kami diteguhkan, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini dengan aktivitas kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, dan pelihara kami. Segala pujian dan hormat hanya demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat bertemu esok hari dan tetap semangat.